Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para siswa dan siswi SMP Islam Raudatul Jannah yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kita berbagai macam kenikmatan. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehatul afiat dan iman serta Islam. Salawat dan salam semoga teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan dan penuh barokah. Di bulan Ramadan ini buat umat Islam tidak hanya Allah mewajibkan hambanya untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menyampaikan kewajiban yang lain, yaitu berupa menunaikan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa. Tujuannya adalah dalam rangka membersihkan jiwa-jiwa orang yang berpuasa, sebagaimana Rasulullah sabdakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Allah ataupun Rasulullah mewajibkan membayar zakat fitrah sebagai upaya untuk mensucikan orang yang berpuasa, dan zakat fitrah berfungsi bermanfaat untuk memberi makan orang miskin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok, entah itu seperti di negara kita beras ataupun lainnya. Tetapi dalam hadis yang disampaikan Rasulullah, beliau mewajibkan setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka ataupun hamba sahaya, yaitu wajib mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok berupa kurma ataupun gandum. Ada beberapa waktu kita di dalam membayar zakat fitrah, atau waktu membayar zakat fitrah ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah yang disebut dengan waktu dibolehkan atau waktu mubah. Waktu mubah ini atau waktu yang dibolehkan ini, kita dibolehkan membayar zakat fitrah ini sejak awal bulan suci Ramadan sampai saat akan berakhirnya bulan suci Ramadan. Kalau sekarang ini kita tengah berada di pertengah-tengahan bulan Ramadan, andai kata saat ini kita berkeinginan untuk membayar zakat fitrah, ini dibolehkan. Yang kedua adalah waktu wajib
waktu wajib adalah waktu di mana berakhirnya bulan suci Ramadan, yaitu ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Atau kita di sini menyebutnya dengan istilah malam takbiran. Disitulah umat Islam baru diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Andai kata ada seorang bayi yang dilahirkan di akhir bulan Ramadan sebelum terbenam matahari, maka dia wajib membayar zakat fitrah, wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Dan apabila ada seorang yang meninggal saat sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan, maka dia tidak diwajibkan untuk dibayar zakat fitrahnya. Dan yang ketiga adalah waktu sunnah ataupun waktu afdal. Waktu sunnah atau waktu afdal ini zakat fitrah dibayarkan setelah sholat subuh, sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Namun dalam pelaksanaannya, apabila kita ingin meraih waktu sunnah atau waktu afdal ini di saat seperti ini tentu sangat menyulitkan. Kenapa? Karena pada kebiasaannya kita menyerahkan zakat fitrah kita kepada panitia zakat. Tentu kalau kita ingin memberikan langsung kepada yang berhak ataupun mustahik, tidak menjadi masalah pada waktu yang afdal ini. Kemudian ada waktu makruh, yaitu seseorang yang membayar zakat fitrahnya setelah selesai sholat Idul Fitri. Maka zakat fitrah yang dibayarkan pada saat setelah melaksanakan sholat Idul Fitri ini tidak dinilai zakat fitrah, tetapi dianggap sebagai sedekah biasa. Lalu siapakah orang yang wajib membayar zakat fitrah? Orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang-orang yang memiliki kelebihan makanan pada hari raya Idul Fitri. Kalau tadi dikatakan bahwa zakat fitrah adalah sebagai pembersih jiwa orang yang berpuasa, lalu kenapa jiwa orang yang berpuasa itu dibersihkan? Karena bisa jadi walaupun dalam keadaan berpuasa seseorang melakukan sebuah perbuatan yang bisa menggugurkan kebaikan ataupun pahala ibadah puasanya, dengan tidak menjaga ucapan-ucapannya, sekalipun dia berpuasa, dia masih menggunjing, masih mencaci maki, menghujat kesana kemari, dan masih berdusta. Maka sebagai pembersih itu semua, Rasulullah SAW mewajibkan seseorang untuk membayar zakat fitrah, ataupun mudah-mudahan dengan zakat fitrah itu segala kekotoran yang melekat dalam ibadah puasanya akan kembali menjadi suci. Begitu juga fungsi lain daripada zakat fitrah adalah sebagai suatu pemberian yang dapat dimanfaatkan oleh orang miskin, fakir miskin terutama, karena walaupun memang mustahik zakat itu terdiri dari 8 golongan, tapi dalam hal zakat fitrah maka kedua golongan ini, yakni fakir maupun miskin, lebih diprioritaskan untuk mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal, untuk kita dapat menuntaskan ibadah puasa Ramadan kita dengan kita iringi membayar zakat fitrah sebagai pembersih dari jiwa kita dari segala kekotoran-kekotoran yang menempel, yang melekat dalam ibadah puasa kita, sehingga pada akhirnya nanti selepas ibadah Ramadan layaklah kita dikatakan sebagai orang-orang yang jiwanya kembali suci, seperti orang yang ataupun bayi yang baru dilahirkan yang tiada noda sedikit pun. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Allah sekali lagi memberikan kita rezeki yang lapang, yang luas, yang halal untuk kita bisa berbagi lewat ibadah zakat fitrah ini. Sebelum Bapak akhiri, seperti biasa Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan zakat fitrah. Yang kedua, sebutkan fungsi zakat fitrah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sebutkan waktu-waktu membayar zakat fitrah. Yang keempat, siapakah yang paling diprioritaskan untuk mendapat zakat fitrah? Barangkali itu saja pertanyaan dari Bapak. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.